Aman? Aman ya? Oke, bentar. Ya, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi mikrobiologi dan biologi, materi farmakognosi. Yang pertama kita masuk ke materi mikrobiologi dulu terkait uji cemaran. Uji cemaran ini salah satu pengujian yang juga dilakukan ketika teman-teman melakukan standarisasi simplisia atau ekstrak. Jadi selain untuk uji sterilitas, uji cemaran juga digunakan untuk kalau teman-teman bikin obat-obat herbal. Kayak misalnya jamu, fitofarmaka, dan lain-lain, itu ada uji cemarannya. Yang pertama, kalau yang diatur itu ada uji angka lempeng total, atau uji ALT, atau sama aja dengan total plate count. Uji angka lempeng total ini dilakukan untuk mengetahui adanya cemaran bakteri aerob dan mesofil. Bakteri aerob mesofil itu apa? Dikatakan bakteri itu aerob ketika dia untuk bisa hidup butuh oksigen. Maka dia disebut aerob. Kebalikannya ada anaerob. Kalau anaerob itu dia tidak perlu oksigen. Ada yang disebut anaerob fakultatif. Kalau fakultatif itu bisa dengan oksigen atau tanpa oksigen, dia masih bisa hidup. Ada yang obligat. Kalau obligat itu ketika dia kena oksigen, dia akan mati. Nah, caranya adalah kita siapin 1 gram atau 1 mili sampel, kemudian kita encerkan beberapa tingkat. Setelah diencerkan, menggunakan pengencernya peptone dilution fluid, kemudian hasil encerannya itu kita pipet 1 mili dan kita tuangkan dalam cawan Petri. Cawan Petri yang sudah berisi agar plate count agar, PCA. Kemudian kita diamkan, kita inkubasi, lalu kita hitung berapa banyak koloni yang terbentuk dari masing-masing cawan. Biasanya yang dianggap sebagai sampel itu yang jumlah koloninya masuk rentang 25 sampai 250 koloni. Kemudian ada most probable number atau angka paling mungkin. Angka paling mungkin ini dilakukan untuk mengetahui adanya bakteri coliform. Bakteri coliform adalah bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif yang dia bisa memfermentasikan laktosa. Makanya reaksi positifnya apakah ada bakteri coliform atau tidak dari hasil terbentuknya fermentasi media mengandung laktosa. Bisa dalam bentuk kekeruhan, bisa juga dalam bentuk adanya gas. Nah, ini media yang digunakan ada McConkey broth, Brilliant Green Lactose Ball broth, kemudian Eosin Methylene Blue Agar, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau uji cemaran itu yang penting adalah medianya harus sesuai, tergantung mikroba apa yang mau kita tumbuhkan atau yang mau kita analisis. Kemudian yang terakhir ada uji angka kapang kamir atau mold and yeast. Kapang kamir itu masuknya ke jamur. Nah, dia ditumbuhkannya atau dianalisisnya menggunakan media potato dextrose agar, capex dox agar, atau saboraud dextrose agar. Ini adalah media yang memang spesifik digunakan untuk pertumbuhan kapang dan kamir. Caranya mirip-mirip seperti angka lempeng total. Kita ambil sekian gram sampel, kemudian kita larutkan, lalu kita tuangkan ke cawan Petri yang sudah ada media khusus pertumbuhan kapang dan kamir. Kemudian nanti diinkubasi, lalu kita lihat berapa koloni yang tumbuh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, Kak. Mana ya? Oke, soal yang nomor 1. Sediaan injeksi yang baik haruslah terbebas dari adanya endotoksin yang merupakan agen penyebab demam. Tadi ini sudah kita bahas. Apoteker QC akan melakukan pengujian sediaan injeksi amoksisilin untuk melihat apakah sediaan tersebut terkontaminasi endotoksin. Reagen yang digunakan kalau mau uji endotoksin apa? C. Yang C. Limulus, amubosid, lisat. Oke,
Sebenarnya ini kan dia disebutkan menyebabkan demam. Jadi tadi pirogen kan ujinya ada dua. Ada uji pirogen, ada uji endotoksin. Nah, pirogen ini tuh sebenarnya masuk ke dalam kategori endotoksin. Dia juga masuk ke dalam bagian mikroba atau bakteri yang bisa menyebabkan toksin yang bisa bukan membahayakan, bisa menyebabkan pengaruh ke tubuh ketika diinjeksikan gitu. Jadi yang menjadi pirogen itu bagian dari endotoksin. Contohnya tadi adalah lipopolisakarida. Lipopolisakarida itu teman-teman tahu bedanya gram positif dan gram negatif? Bakteri gram positif dengan gram negatif apa? Berbeda di susunan Dinding selnya. ke dinding selnya. Kalau gram positif, mayoritas susunannya adalah Tebal. tebal, tersusun dari Peptidoglikan. peptidoglikan. Kalau gram negatif, tersusun dari lipopolisakarida. Nah, si lipopolisakarida ini ketika bakteri itu disterilisasi, dia mungkin selnya pecah, selnya mati. Nah, bakterinya sudah tidak infeksius, tetapi dia bisa mengeluarkan si lipopolisakarida tadi sebagai bagian dari susunan dinding selnya. Nah, lipopolisakarida ini dia kalau diinjeksikan ke tubuh menyebabkan demam. Makanya dia termasuk ke dalam pirogen. Dan dia juga merupakan bagian dari endotoksin. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip. Tapi endotoksin itu nggak cuma pirogen aja. Masih banyak jenis toksin-toksin yang lain. Gitu. Oke. Nomor 2. Apoteker QC akan melakukan analisis terhadap cemaran sejumlah bakteri gram negatif yang terdiri dari Citrobacter, Enterobacter, dan Klebsiella. Diketahui bakteri tersebut dapat memfermentasi laktosa, menghasilkan asam dan gas. Metode pengujian yang paling sesuai tadi pakai uji apa? Penetapan angka paling mungkin. Angka paling mungkin. Oke. Nah, ini uji angka paling mungkin tadi prinsipnya adalah kita mau mengetahui adanya bakteri coliform atau bakteri gram negatif yang diinokulasikan dalam media yang sesuai, di mana si bakteri coliform tersebut bisa menyebabkan terjadinya fermentasi laktosa. Ujinya ada 3 tahap sebenarnya. Yang pertama uji penduga dulu. Uji penduga kita menggunakan media McConkey broth atau Brilliant Green Lactose Bile Broth. Nanti si sampel kita masukin ke dalam tabung reaksi atau tabung apa namanya? Ya tabung Durham. Kita masukin ke dalam tabung yang sudah ada medianya, kemudian kita inkubasi, kita lihat terbentuk gas atau tidak. Kalau terbentuk gas sebanyak 10% atau lebih dari volume tabung, maka diperkirakan dia mengandung coliform. Kita lanjutkan dengan uji penguat. Di uji penguat, si tabung yang tadi menunjukkan pertumbuhan gas, itu kita ambil satu ose biakan, kemudian kita pindahkan ke media 2% BGLBB atau Brilliant Green Lactose Bile Broth. Jadi kita uji ulang. Kita cek si tabung tadi apakah tetap masih muncul gas atau tidak. Kalau ternyata muncul gas, berarti memang dia positif mengandung bakteri coliform. Nah, kita pengen tahu nih, bakteri coliformnya itu bakteri apa? Karena kan coliform itu bakterinya macam-macam. Maka kita gunakan uji pelengkap. Uji pelengkap ini kita menggunakan media endoagar. Endoagar itu agar yang warnanya merah. Nah, nanti kita goreskan si sampel yang ada bakterinya, lalu kita inkubasi dan kita lihat tumbuhnya warna apa. Kalau warnanya hijau metalik, berarti bakterinya adalah E. coli. Kalau warnanya merah, berarti bakterinya coliform selain E. coli. Seperti tadi contohnya Enterobacter aeruginosis. Oke, sampai di sini cukup jelas? Mana ya? Aman, Kak. Kalau gitu masuk ke soal nomor 3.
Apoteker akan melakukan uji cemaran bakteri aerob mesofil pada sampel jamu di pasar. Sampel dipreparasi dan diencerkan bertingkat, 10 pangkat min 1, min 2, min 3, dan min 4. Masing-masing pengenceran dituangkan ke dalam plate count agar dan diinkubasi. Dihitung jumlah koloni yang terbentuk dan didapatkan hasil sebagai berikut. Hitunglah nilai ALT apabila diketahui batas pengukuran koloni pada rentang 25 sampai 250 koloni. Nah, caranya gimana? Rumus perhitungannya, nilai ALT sama dengan jumlah koloni dibagi dengan faktor pengenceran. Nah, kalau ada data seperti ini, kita hanya ambil data yang masuk rentang 25 sampai 250 koloni. Berarti data yang kita pakai data pengenceran tahap berapa? 2 Yang 10 pangkat min minus 2. 2 aja. Karena yang lain tidak masuk rentang. Nah, kalau seperti ini kita hitung karena dia ada 3 cawan, dia melakukannya triplo atau direplikasi 3 kali. Cawan 1, cawan 2, dan cawan 3. Kalau seperti ini, kita hitung dulu rata-ratanya berapa. Cara ngitung rata-rata, dijumlah bagi 3. 159 tambah 162 tambah 165 dibagi 3. Sama dengan? 162. 162. 162. Oke, kalau sudah tinggal kita masukin ke rumus. ALT sama dengan rata-rata jumlah koloni dibagi faktor pengenceran. 162 dibagi 10 pangkat min 2. Sama dengan berapa? 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 162 kali 10 pangkat. Yuk, 2 prinsip matematika. Kalau pangkat minus 2 naik ke atas jadi plus dari 2. dibagi jadi 10 pangkat 2. Atau sama dengan kita sederhanakan jadi berapa nih? 1,62 kali 10 pangkat 4 ya harusnya ya. Oke, harusnya 10 pangkat 4 nih, nggak ada jawabannya. Berarti yang F 1,6 kali 10 pangkat 4. Benar? Coba bentar aku cek dulu. Ya, ini harusnya 10 pangkat. Oke, jadi jawabannya yang F. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Kalau Kak. misalnya nanti di soal ternyata ada 2 tingkat pengenceran yang bisa digunakan, misal nih, 10 pangkat min 2 dapat rata-ratanya 162. Nanti ternyata 10 pangkat min 3 itu juga bisa dihitung, misalkan dapat misalnya 50. Nah, kalau seperti ini, cara ngitungnya harus kita jumlahkan dulu baru di rata-rata. ALT, ganti beda warnanya deh. Kalau seperti ini datanya, maka ngitung ALT sama dengan 162 dibagi 10 pangkat min 2 ditambah dulu dengan 50 dibagi 10 pangkat min 3, baru ini nanti dibagi 2, dirata-ratakan. Kenapa dibagi 2? Karena ada 2 tingkat pengenceran yang kita gunakan. Gitu. Jadi kita rata-ratakan. Kalau 3 tingkat pengenceran, ya sudah berarti dibagi 3. Itu cukup jelas?
Aman? Aman, Kak. Aman ya? Oke, sekarang kita masuk ke simplisia dan ekstraksi. Ini beberapa contoh simplisia. Nanti teman-teman mungkin akan ketemu soal terkait eh, obat herbal, tanaman herbal. Nah, bisa jadi nanti yang keluar soalnya itu ada nama tanaman herbal dalam nama Latin, disuruh ditanyain nama biasanya apa, atau bisa juga ditanyain khasiatnya untuk apa, digunakan untuk pengobatan apa, bisa juga untuk ini tanamannya senyawa markernya apa. Nah, itu sering ditanyain. Kalau untuk nama tanaman, kemudian bagian tanaman yang diekstraksi itu juga bisa. Kemudian senyawa markernya apa, teman-teman bisa melihat di farmakope herbal. Di farmakope herbal itu sudah ada. Di sana sudah dijelaskan kalau tanaman A yang dipakai bagian apanya, apakah bagian kulit batangnya kah, daunnya, bunganya, dan lain-lain. Kemudian senyawa markernya apa. Nah, itu sudah ada di farmakope herbal. Yang tidak ada adalah khasiatnya. Kalau khasiat ini teman-teman harus nyari lagi dari literatur yang lain. Gitu. Kemudian, nah, gimana cara ekstraksi? Metode ekstraksi simplisia itu macam-macam. Bisa menggunakan cara dingin, bisa menggunakan cara panas. Tergantung dari zat aktif atau metabolit yang mau kita ambil, tahan panas atau tidak. Kalau tidak tahan panas, maka kita pakai cara dingin atau di suhu ruang. Bisa menggunakan maserasi, bisa menggunakan perkolasi. Kalau maserasi, kita cukup merendam aja, biasanya pakai gelas beker, kita rendam si simplisianya di dalam pelarut yang sesuai, sambil nanti sesekali diaduk. Biasanya kita rendam, hitungannya jam sampai beberapa hari. Kemudian nanti kalau pelarutnya sudah jenuh, ya sudah, kita tidak bisa melakukan penyarian lagi, atau tidak bisa mengambil lagi senyawa yang ada di sampel di simplisianya. Kalau perkolasi, di sini kita menambahkan pelarut terus-menerus di suhu ruang. Jadi kita mengalirkan pelarut yang baru terus-menerus sehingga mencegah terjadinya kejenuhan pelarut. Kalau pelarut sudah jenuh, contohnya kayak di maserasi, kalau pelarutnya sudah jenuh, dia sudah tidak bisa melarutkan lagi senyawa yang ada di simplisia. Jadi kalau misalnya dia kapasitasnya cuma melarutkan 70 gram misal, ya sudah. Meskipun di simplisianya ada 100 gram, yang dia bisa larutkan cuma 70 gram aja. Kecuali kalau kita menambahkan pelarut baru, kayak gitu. Nah, kalau perkolasi, karena kita menambahkan terus-menerus pelarut yang baru, sehingga tidak akan terjadi kejenuhan. Cuman kekurangannya adalah kita butuh pelarut dalam jumlah yang banyak. Nah, ini untuk perkolasi. Kalau cara panas, metodenya macam-macam. Ada reflux itu seperti ini. Ada labu alas bulatnya, dan ada kondensornya. Ini ekstraksinya di suhu tinggi, di suhu titik didih senyawanya. Sampel simplisia dan pelarutnya dicampurkan dalam labu alas bulat, kemudian dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan, mungkin ada pelarut yang menguap, tetapi nanti pelarutnya itu akan diembunkan kembali oleh kondensor, sehingga tidak ada pelarut yang hilang. Kemudian ada soklet, ini soklet. Kalau soklet, ini sokletasi, kita mengekstraksi senyawa dalam dalam simplisia. Jadi simplisianya itu biasanya kita bungkus dengan kertas saring. Jadi simplisianya kita bungkus dengan kertas saring, kemudian kita letakkan di posisi E ini. Nah, nanti di posisi A ini ada pelarutnya, pelarut yang mau kita gunakan. Si pelarutnya ini kita panaskan di suhu titik didihnya, sehingga nanti dia akan menguap, naik, masuk ke kondensor. Nah, ini kondensor atau pendingin balik. Kemudian dia diembunkan. Sebentar ya, di sini azan dulu.
Oke, kita lanjut lagi. Tadi setelah si pelarutnya dipanaskan, dia akan ketemu kondensor, kemudian dari kondensor dia akan diembunkan kembali, jatuh, membasahi si simplisia yang ada di dalam kertas saring. Kemudian nanti kalau sudah mencapai batas sifon di sini, nanti pelarutnya itu akan jatuh lagi. Jatuh, balik lagi masuk ke labu alas bulat. Nah, ini disebut satu siklus. Nah, ini sokletasi. Nanti kalau sudah, si pelarutnya akan diuapkan lagi, sedangkan si senyawa aktifnya akan tertinggal di dalam labu alas bulat. Kemudian ada digesti. Kalau digesti ini kita melakukan maserasi tapi dengan menambah suhu. Di suhu yang agak lebih tinggi, 40-50 derajat. Tujuannya untuk mempercepat proses ekstraksi. Lalu ada infusa dan dekokta. Kalau infusa dan dekokta ini ekstraksi dengan menggunakan pelarut air di suhu titik didih air. Jadi kayak direbus. Bedanya kalau infusa itu 15 menit, kalau dekokta lebih dari 30 menit. Kemudian selain ini ada juga destilasi. Kalau destilasi ini biasanya digunakan untuk pemurnian atau memisahkan senyawa campuran yang memiliki perbedaan tingkat volatilitas. Nah, biasanya ini berdasarkan perbedaan suhu titik didihnya bisa dipisahkan. Sering digunakan untuk mengisolasi senyawa-senyawa yang mudah menguap. Contohnya kayak minyak esensial, minyak eteris. Nah, itu bisa dipisahkan atau diekstraksi atau diisolasi dengan menggunakan destilasi. Destilasi macam-macam, ada destilasi sederhana, ini memisahkan dua senyawa dengan perbedaan titik didih yang jauh. Ada destilasi bertingkat, ini untuk memisahkan senyawa yang titik didihnya itu berdekatan, kurang dari 20 derajat, jadi suhunya mirip-mirip. Yang satu titik didihnya 40, yang satu 50 misalkan. Nah, ini kan mirip-mirip, maka bisa dibantu dengan kolom fraksinasi. Kemudian ada azeotrop. Azeotrop ini untuk memisahkan campuran yang azeotrop atau dia susah dipisahkan atau titik didihnya konstan. Nah, bisa pakai azeotrop. Ada destilasi uap. Destilasi uap ini untuk senyawa dengan titik didihnya tinggi, bisa dibantu dengan destilasi uap atau destilasi vakum. Ini yang titik didih senyawanya itu sangat tinggi, maka dibantu dengan vakum untuk menurunkan tekanannya supaya nanti dia jadi bisa menguap di suhu yang lebih rendah sehingga mencegah kerusakan senyawa. Nah, ini untuk alat destilasinya. Sampel campurannya ditaruh di labu alas bulat, kemudian dipanaskan. Ketika dipanaskan, dia akan masuk ke kondensor, lalu pindah ke Erlenmeyer atau tabung penampungan. Oke, untuk ekstraksi, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Kak. Oke, kemudian nanti juga teman-teman mungkin akan ketemu dengan struktur senyawa metabolit sekunder. Nah, ini contoh-contoh strukturnya. Ada ciri khasnya untuk tiap-tiap metabolit sekunder, contohnya kayak alkaloid. Kalau alkaloid, ciri khasnya adalah dia punya gugus N. Ada gugus N di rantai maupun di cincin struktur senyawa. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ada senyawa metabolit sekunder, strukturnya ada N-nya, nitrogennya, maka bisa dimungkinkan dia turunan alkaloid.
Deteksinya bisa menggunakan Mayer, Dragendorf, atau Buchardat. Lalu ada flavonoid. Kalau flavonoid terdiri dari 3 cincin. Cincin A, cincin B, dan cincin C. Nanti bisa dideteksi dengan menggunakan AlCl3, uap amonia, maupun sitroborat. Nah, nanti strukturnya bisa macam-macam. Substituennya di sini mungkin ada OH-nya, kemudian nanti di sini ada OH lagi, dan lain sebagainya. Tapi yang penting, kalau struktur utamanya ada 3 cincin ini, maka bisa dipastikan dia turunan flavonoid. Lalu ada terpen. Terpen dan steroid. Kalau terpen itu susunannya terdiri dari kumpulan isopren. Isopren itu strukturnya seperti ini. Ada rangkap dan tunggal, kemudian tunggal, lalu ikatan rangkap. Ini isopren. Kumpulan dari beberapa isopren, dia akan membentuk struktur terpen. Lalu ada steroid. Kalau steroid itu ciri khasnya strukturnya besar, ada 4 cincin. Cincin A, B, C, dan D. Di mana yang cincin D ini adalah cincin C5. Jadi 3 cincin C6, 1 cincin C5. Terpen dan steroid bisa dianalisis atau dideteksi dengan Lieberman-Bukart, anisaldehid asam sulfat, maupun vanilin asam sulfat. Lalu ada gugus fenol. Kalau fenol ini agak general, banyak struktur senyawa yang dia punya gugus fenolnya. Gugus fenol itu ada benzen dan berikatan dengan OH. Kalau OH-nya lebih dari 1, disebut dengan polifenol. Nah, kalau polifenol atau fenol ini bisa dideteksi dengan FeCl3. Terakhir ada antraquinon. Antraquinon strukturnya seperti ini. Ada 3 cincin dan ada 2 gugus karbonil berseberangan. Antraquinon bisa dideteksi dengan reagen Born-Traeger atau KOH etanolik. Nah, ini beberapa contoh struktur senyawa yang mungkin nanti akan ditanyakan di soal ujian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum, nah, biasanya kalau kita mau bikin obat herbal, kita harus melakukan standarisasi Simplicia dulu. Ini sudah ada buku acuannya, teman-teman bisa download di web berteman, itu dari Kemenkes terkait standarisasi Simplicia dan ekstrak. Jadi, kalau kita mau pakai ekstrak atau mau pakai Simplicia, biasanya harus distandarisasi dulu, harus dicek dulu sesuai atau tidak. Standarisasi ada yang spesifik, ada yang non-spesifik. Yang spesifik parameternya apa aja? Yang spesifik itu ada uji identitas, organoleptis, dan senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Identitas di sini kita ngecek kira-kira senyawa marker, misal kita punya Simplicia nih, kita punya sampel Simplicia, kita mau standarisasi spesifik, kita cek senyawa marker dalam Simplicia kita nih isinya apa. Nah, itu kita lihat senyawa identitasnya atau senyawa markernya. Contoh, kayak misal Curcuma santoriza. Curcuma santoriza itu tanaman apa? Ada yang tahu? Curcuma santoriza? Nama tanamannya apa? Kumis kucing? Curcuma? Kunyit. Kunyit? Temulawak. Iya, temulawak. Nah, temulawak itu senyawa markernya adalah santorizol. Kalau misalnya kita cek dia beneran temulawak atau bukan, cek apakah ada santorizolnya atau tidak. Kalau ada, oh ya udah, berarti identitasnya benar. Nah, ini spesifik. Kemudian secara organoleptis, bentuk, warna, bau, rasa itu harus sama, sesuai dengan yang ada di farmakope. Lalu senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, kita cek kandungan senyawa yang terlarut dalam etanol atau dalam air. Berapa banyak jumlahnya. Ini sudah diatur di farmakope herbal. Lalu ada yang non-spesifik. Kalau yang non-spesifik ini tiap Simplicia yang sama bisa jadi hasilnya beda-beda. Misal kita nguji temulawak yang satu dari Bogor,
yang satu dari Solo misalkan. Nah, itu hasil uji non-spesifiknya itu mungkin bisa berbeda. Parameternya apa aja? Yang pertama ada kadar air. Kadar air ini melihat banyaknya air yang masih ada di dalam sampel, bisa dengan titrasi Karl-Fischer atau destilasi, atau menggunakan gravimetri. Kemudian cemaran logam berat, kemudian residu pestisida. Nah, ini kan kalau si tanamannya nggak pakai pestisida ya, dia nggak akan ada residu pestisidanya. Tapi kalau tanamannya pakai pestisida ya mungkin ada residunya. Makanya hasilnya ini non-spesifik, bisa beda meskipun tanamannya sama. Kemudian cemaran mikroba tadi sudah, uji angka lempeng total, uji most probable number, dan AKK atau aflatoksin untuk deteksi adanya jamur. Kemudian, nah ada lagi uji susut pengeringan. Susut pengeringan ini dilakukan untuk mengetahui besarnya senyawa yang hilang selama proses pengeringan. Rumusnya, caranya, kita timbang 1-2 gram ekstrak, masukkan ke dalam botol timbang, kemudian kita keringkan dengan suhu 105 derajat Celcius sampai bobotnya konstan. Rumusnya, bobot awal, bobot sebelum pemanasan, dikurangi bobot akhir, dibagi dengan bobot awal. Kemudian ada bobot jenis. Bobot jenis ini digunakan untuk mengetahui besarnya massa per volume khusus untuk ekstrak cair. Nah, biasanya nanti diujikan bobot jenisnya. Pengujiannya bisa dengan menggunakan piknometer. Teman-teman nanti mungkin bisa cek-cek lagi di YouTube gimana cara menggunakan piknometer. Karena ini pernah keluar di ujian OSCE, disuruh melakukan uji dengan piknometer. Lalu ada kadar abu. Kalau kadar abu, kita mau melihat kandungan mineral internal dan eksternal dari proses pembuatan ekstrak, serta melihat adanya kontaminan. Ada lagi nanti kadar abu tidak larut asam. Kalau kadar abu tidak larut asam, kita pengen melihat pengotor eksternal seperti tanah atau pasir. Untuk pengujiannya, 2-3 gram sampel digerus, kemudian ditimbang, masukkan ke dalam krus, lalu dipijarkan. Dipijarkan ini dibakar suhu tinggi sampai menjadi abu. Nah, nanti baru kita timbang berapa abunya. Kadar abu total itu rumusnya adalah bobot krus plus simplisia dikurangi bobot krus kosong dibagi dengan bobot simplisia dikali 100%. Ini untuk kadar abunya. Oke, sampai di sini cukup jelas? Kalau cukup, kita lanjut ke soal nomor 4. Apoteker industri herbal akan melakukan optimasi isolasi senyawa metabolit sekunder yang berfungsi sebagai agen pewangi atau fragrance agent. Sifatnya diketahui mudah menguap atau volatil. Metode ekstraksi yang paling sesuai digunakan kalau dia volatil bisa menggunakan metode apa? Destilasi. Yang destilasi. C. Oke. Cukup jelas. Nomor 5. Apoteker industri herbal akan mengembangkan produk jamu berisi kombinasi simplisia untuk meluruhkan batu ginjal dan melancarkan buang air kecil. Atau kita berarti butuh diuretik. Kombinasi yang bisa digunakan kira-kira yang mana? A, B, C, D, E? Strobilanthes crispa, ada yang tahu tanaman apa? Strobilanthes crispa, keji, beling. Jibeling. Orthosiphon aristatus apa? Kumis kucing. Kumis kucing. Allium sativum, Bawang putih. bawang putih. Kalau Camellia sinensis, Melati, Kak. melati. Yakin? Teh. Camellia sinensis ini teh hijau. Teh. Zingiber officinale,
Jahe. Zuber. Jahe, bukan Kak. Jahe. Apa? Jahe. Oke, jahe. Kemudian cinnamomum. Cinnamon. Kayu manis. Kayu manis. manis. Kemudian Catharanthus roseus. Tapak darah. Oke, tapak darah. Kemudian Valeria macrocarpa. Apa itu? Mahkota. Mahkota dewa. Oke, kira-kira yang mana yang bisa digunakan sebagai diuretik? Yang A. Oke, yang A. Keji beling dikombinasi dengan kumis kucing. Nah ini, kalau kumis kucing kan teman-teman udah tahu lah ya, dia emang digunakan untuk hipertensi, digunakan untuk peluruh ginjal, batu ginjal, sama untuk diuretik juga, memperlancar pipis. Kemudian tadi ada Strobilanthes crispa atau apa namanya, keji beling, dia biasanya digunakan sebagai diuretik. Maka kombinasi antara keji beling dengan kumis kucing bisa digunakan untuk pasien pasien yang bukan gagal ginjal, ada batu ginjalnya atau meluruhkan batu ginjal. Oke. Nomor 6. Apoteker melakukan standarisasi simplisia dengan menetapkan susut pengeringan. 1 gram simplisia dalam botol timbang dipanaskan pada suhu yang sesuai hingga bobot tetap. Suhu pemanasannya kalau tadi susut pengeringan berapa derajat? 105. 105 derajat Celcius. Oke, ini susut pengeringan. Teman-teman nanti bisa baca prosedurnya di Farmakope Herbal edisi kedua. Kemudian nomor 7. Pada proses isolasi alkaloid dengan metode asam basa, mula-mula ekstrak ditambahkan petroleum ether dan diekstraksi dengan metanol. Selanjutnya ditambahkan asam tartrat hingga pH 5 dan dipartisi menggunakan etil asetat dan air. Apakah fungsi asam tartrat di tahapan ekstraksi tersebut? Oke, ini belum dibahas, tapi ada yang tahu? Kita mau bikin alkaloid, mau isolasi alkaloid. Fungsi asam tartrat kira-kira untuk apa? Oke, kita masuk dulu ke metode ekstraksinya. Jadi, alkaloid bisa kita ekstraksi dengan tahapan berikut. Pertama, kita lakukan defatisasi atau menghilangkan lemak. Jadi, lipid atau lemak dalam tanaman itu masuk ke bagian kayak pengotor yang harus dihilangkan. Kita defatisasi dengan menggunakan pelarut nonpolar, contohnya seperti heksan atau petroleum ether. Kemudian nanti kita pisahkan, lalu kita ekstraksi si serbuk simplisia tadi menggunakan metanol. Metanol ini adalah pelarut universal. Dia bisa melarutkan senyawa-senyawa yang polar non-polar, jadi dia sifatnya semipolar. Kemudian hasil ekstraksinya kita suspensikan dengan asam tartrat hingga pH 5. Kenapa kita tambahkan asam tartrat? Penambahan asam tartrat ini fungsinya adalah untuk, nah, ini membentuk garam. Salah satu, karena kita mau mengisolasi alkaloid, alkaloid tadi ciri khasnya dia memiliki N. Gugus N. gugus N. N. Karena dia punya gugus nitrogen, maka sifatnya cenderung Basa. basa. Ketika senyawa basa ketemu dengan asam, dia akan menghasilkan garam dan air. Nah, kita ubah dulu nih senyawa kita yang awalnya sifatnya basa, kita ubah menjadi garamnya dulu. Kalau dia menghasilkan senyawa garam, nah nanti si alkaloidnya kita titrasi dengan pH hingga 5, kemudian setelah dia berbentuk garam, kita ekstraksi dengan menggunakan etil asetat. Nah, nanti kita akan dapat bagian air dan bagian etil asetat. Karena tadi alkaloidnya sudah berbentuk garam, dia akan ikut masuk ke si fase air. Dia akan terlarut dalam air. Sedangkan
Kalau yang etil asetat akan berisi dengan senyawa netral. Kemudian dari bagian fase air ini kita kembalikan jadi bentuk normalnya. Alkaloid itu kan bentuknya awalnya basa, maka kita basahkan kembali menggunakan Na2CO3 hingga pH-nya 11. Sehingga nanti si alkaloidnya akan kembali menjadi basa lagi. Kemudian kita ekstraksi menggunakan etil asetat, nanti akan terpisah. Bagian yang aqueous atau bagian yang larut air itu isinya adalah alkaloid alkaloid N oxide dan amin kuarterner, sama yang di fase etil asetat itu akan menghasilkan amina primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini adalah cara untuk mengisolasi alkaloid dengan cara digaramkan dulu untuk memisahkan antara alkaloid dengan senyawa yang lain. Kita asamkan sehingga dia berubah jadi garam, lalu kita ekstraksi, dia akan larut dengan air, kemudian di air kita basahkan kembali supaya dia jadi basah, sehingga nanti kelarutannya akan turun lagi. Jadi, fungsi dari asam tartrat di sini adalah untuk ABCDE C. yang C, menggaramkan senyawa alkaloid. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, kita masuk nomor 8. Apoteker akan melakukan standarisasi serbuk simplisia sebanyak 2 gram simplisia digerus, ditimbang seksama, dan dimasukkan ke dalam krus kosong. Diketahui bobot krus plus simplisia 7,75 gram. Bobot simplisianya aja 2 gram. Krus kemudian dipijarkan perlahan, kemudian didinginkan dan ditimbang. Didapatkan bobot akhir, berarti bobot krus plus abu, karena dia sudah dipanaskan, jadi 6,05 gram. Hitunglah kadar abu yang didapatkan. Oke, persen kadar abu rumusnya. Bobot kurs plus simplisia dikurang bobot kurs kosong. Terus dibagi bobot simplisia dikali 100%. Sebentar, kayaknya aku salah. Sorry, yang awal ini rumusnya salah, mohon maaf. Ini harusnya kadar abu total, rumusnya itu adalah bobot abu dibagi dengan bobot simplisia. Berarti di sini bobot pertama itu bukan bobot krus plus simplisia, tapi bobot krus plus abu. Nah, bobot krus plus abu dikurang bobot krus kosong, supaya kita dapat bobot abunya aja, per bobot simplisia. Itu ya, revisi. Berarti yang di sini aku benerin dulu. Harusnya bobot krus plus abu dikurang bobot krus kosong, supaya kita dapat bobot abunya, dibagi dengan bobot simplisia. Oke, bobot krus plus abunya berapa? 6,05 dikurang bobot krus kosong. Bobot krus kosong gimana nih? Bobot krus dan simplisia dikurang bobot simplisia. Oke, 7,75 dikurang 2. Dibagi bobot simplisianya 2. Sama dengan 6,05 dikurang 5,75 dibagi 2. Sama dengan 2,87. 0,15 dikali 100 biar kayak persen. Jadi 15%. Jadi jawabannya yang B. Oke, sampai di sini cukup jelas? Jelas, Kak. Mana ya? Ini krus tuh bentukannya kayak gini. Nanti ada ada tutupnya. Nanti dia dipijarkan di suhu tinggi ratusan derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius. Nah, ini suhunya 800 derajat Celcius.
Tadi kalau susut pengeringan cuma 105, tapi kalau kadar abu itu sampai 800 derajat. Nomor 9. Berikut ini yang merupakan kelompok metabolit primer pada tanaman, kecuali yang mana yang bukan metabolit primer. Ada yang tahu? Glukosinolat. Oke, glukosinolat masuknya ke metabolit Sekunder. 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 Oke, tadi kita belum sempat bahas. Jadi kalau di tanaman, metabolitnya itu ada dua jenis. Ada yang masuk kategori metabolit primer, ada yang masuk kategori metabolit sekunder. Metabolit primer tuh contohnya apa? Contohnya kayak lipid, nukleotida, protein, karbohidrat itu adalah metabolit primer. Karena dia sifatnya esensial. Esensial ini dibutuhkan oleh si tanaman untuk bisa hidup, kemudian tersedia dalam jumlah yang banyak, kemudian digunakan untuk tumbuh kembang, pertumbuhan dan perkembangan si tanaman, kemudian dia sifatnya tidak spesifik. Semua tanaman punya. Jadi kayak protein atau karbohidrat. Masing-masing tanaman ya dia punya, tapi mungkin jumlahnya beda-beda. Tapi ya semuanya punya protein atau karbohidrat atau lipid. Dia punya lipid kayak gitu. Nah, bedanya dengan metabolit sekunder adalah senyawa yang dikandung oleh tanaman dan sifatnya non-esensial. Non-esensial di sini berarti fungsinya itu hanya untuk pertahanan aja. Jadi sebenarnya dia nggak punya metabolit sekunder pun dia masih tetap bisa hidup. Kemudian jumlahnya itu sedikit. Kalau teman-teman nanti lihat di farmakope herbal, kayak misalnya tanaman A mengandung alkaloid, itu persentasenya paling cuma 0, sekian persen, atau 1%, atau 2%. Jadi jumlahnya itu memang sangat sedikit dalam tanaman. Tetapi dia sifatnya spesifik. Tanaman yang A memiliki metabolit sekunder A, tapi tanaman B itu metabolit sekundernya akan berbeda. Makanya dia spesifik, sehingga bisa digunakan sebagai senyawa marker. Makanya yang dipakai sebagai senyawa penanda atau senyawa identitas itu selalu metabolit sekunder, karena dia spesifik. Contohnya tadi, temulawak. Temulawak dia punya santorizol. Tapi nanti kalau kita ke tanaman lain, misal ke tanaman kumis kucing, belum tentu dia punya santorizol. Gitu. Kumis kucing, oh punyanya sinensetin misalnya. Nanti di tanaman yang lain dia nggak punya sinensetin. Makanya metabolit sekunder ini digunakan sebagai senyawa marker atau senyawa penanda. Nah ini perbedaannya antara senyawa metabolit primer dengan sekunder. Oke. Cukup jelas? Jelas, Kak. Mana ya? Terakhir nomor 10. Pernyataan berikut ini yang benar terkait metabolit primer protein adalah kecuali kira-kira yang mana? C. Yang C. C merupakan senyawa dengan bobot molekul kecil karena protein bobot molekulnya itu sangat besar. Nah, ini kita ngomongin protein. Protein itu terdiri dari asam amino. Kalau lebih dari 50 asam amino, dia disebut protein, tapi kalau rantainya hanya terdiri dari 2-50 asam amino, seringnya kita sebut dengan peptida. Protein ini dia senyawa yang besar, bobot molekulnya besar. Contohnya kayak ini, insulin. Insulin itu salah satu contoh protein. Kalau teman-teman lihat nanti bobot molekul insulin itu bisa ribuan Dalton. Kalau kayak misalnya senyawa-senyawa kecil, kayak misalnya paracetamol, kemudian apalagi NaCl, itu kan senyawa-senyawa kimia kecil, dia bobot molekulnya kecil, paling puluhan hingga ratusan. Tapi kalau protein, itu dia ribuan sampai ratusan ribu bobot molekulnya. Kemudian fungsinya kalau di manusia, di tubuh, dia sebagai enzim dan hormon, dan sifatnya amfoterik. Amfoterik ini dia bisa punya muatan positif maupun negatif, karena dia punya gugus gugus karbonil dan gugus amino. Gugus karbonilnya itu yang ini COOH, lalu gugus aminonya itu yang
NH2. Nah, dia punya juga sifat asam dan sifat basa dari kedua gugus tersebut. Nah, ini adalah ciri khas dari protein. Sama satu lagi, tadi dia sifatnya termolabil atau mudah rusak atau terdegradasi karena adanya panas. Makanya kalau kita bikin obat-obatan yang berbasis protein, kayak misalnya insulin, kemudian obat-obatan kayak DNA rekombinan, kemudian human rekombinan dan lain-lain, vaksin, pokoknya yang berkaitan dengan produk-produk biologi, biasanya mereka sensitif terhadap panas. Seringnya metode pembuatannya itu adalah dengan sterilisasi filtrasi atau dengan cara aseptis. Jarang menggunakan sterilisasi akhir kayak tadi autoclave, oven, atau yang panas-panas. Biasanya dia pakainya yang non panas atau secara aseptis. Nah, ini adalah terkait protein. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Masih ada 7 menit lagi. Gimana? Sudah cukup jelas semua? Aman? Oke, kalau memang aman, mungkin aku cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas sampai pertemuan terakhir ini. Jangan lupa, mungkin untuk teman-teman yang masih belum mencari-cari info terkait pendaftaran PSPA, teman-teman bisa cek di Instagram kami. Kita sudah bikin ada 3 part. Ini saking banyaknya kampus yang sedang pembukaan tes. Teman-teman bisa lihat di postingan kami ada 3 part. Itu daftar kampus-kampus yang sekarang sedang buka pendaftaran. Dan teman-teman bisa daftarkan karena dia menerima mahasiswa non alumni kayak gitu. Jangan dilewatkan kesempatannya karena biasanya yang sering pembukaan pendaftaran itu biasanya di akhir tahun atau awal tahun kayak gini. Jadi Desember Januari ini biasanya sering banget ada kampus yang buka pendaftaran. Nanti kalau ketinggalan, takutnya masih harus nunggu lagi sampai tahun depan di bulan Agustus. Biasanya Juni, Juli, Agustus tuh baru pembukaan lagi gitu. Jadi teman-teman mungkin yang belum cari-cari info, silahkan bisa cek-cek di Instagram kami. Bisa dilihat daftar kampus yang masih buka pendaftaran hingga bulan Desember ini, gitu. Supaya nanti tidak menyesal ketinggalan pendaftarannya. Oke, kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silahkan dimaksimalkan penggunaan grup WhatsApp-nya. Kalau ada yang mau nanya soal, silahkan dipakai aja. Terus nanti kalau ada yang mau ikut simulasi wawancara, silahkan bisa ikut kelas simulasi wawancara. Nanti linknya akan dikirimkan oleh admin setelah teman-teman selesai mengerjakan post-test. Gitu. Oke, mungkin aku cukupkan sekian karena kita mulainya tadi berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Aku tutup. Selamat istirahat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Oke, Kak. selamat istirahat. Untuk layarnya apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah aman? Aman ya? Oke, sebentar. Ya, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi mikrobiologi dan biologi, materi farmakognosi. Yang pertama kita masuk ke materi mikrobiologi dulu terkait uji cemaran. Uji cemaran ini salah satu pengujian yang juga dilakukan ketika teman-teman melakukan standarisasi simplisia atau ekstrak. Jadi selain untuk uji sterilitas, uji cemaran juga digunakan untuk kalau teman-teman bikin obat-obat herbal. Kayak misalnya jamu, fitofarmaka, dan lain-lain, itu ada uji cemarannya. Yang pertama, kalau yang diatur itu ada uji angka lempeng total, atau uji ALT, atau sama aja dengan total plate count. Uji angka lempeng total ini dilakukan untuk mengetahui adanya cemaran bakteri aerob
dan mesofil. Bakteri aerob mesofil itu apa? Dikatakan bakteri itu aerob ketika dia untuk bisa hidup butuh oksigen. Maka dia disebut aerob. Kebalikannya ada anaerob. Kalau anaerob itu dia tidak perlu oksigen. Ada yang disebut anaerob fakultatif. Kalau fakultatif itu bisa dengan oksigen atau tanpa oksigen, dia masih bisa hidup. Ada yang obligat. Kalau obligat itu ketika dia kena oksigen, dia akan mati. Nah, caranya adalah kita siapin 1 gram atau 1 mili sampel, kemudian kita encerkan beberapa tingkat. Setelah diencerkan, menggunakan pengencernya peptone dilution fluid, kemudian hasil encerannya itu kita pipet 1 mili dan kita tuangkan dalam cawan Petri. Cawan Petri yang sudah berisi agar, plate count agar, PCA. Kemudian kita diamkan, kita inkubasi, lalu kita hitung berapa banyak koloni yang terbentuk dari masing-masing cawan. Biasanya yang dianggap sebagai sampel itu yang jumlah koloninya masuk rentang 25 sampai 250 koloni. Kemudian ada most probable number atau angka paling mungkin. Angka paling mungkin ini dilakukan untuk mengetahui adanya bakteri coliform. Bakteri coliform adalah bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif yang dia bisa memfermentasikan laktosa. Makanya reaksi positifnya apakah ada bakteri coliform atau tidak dari hasil terbentuknya fermentasi media mengandung laktosa. Bisa dalam bentuk kekeruhan, bisa juga dalam bentuk adanya gas. Nah, ini medianya. Media yang digunakan ada McConkey broth, Brilliant Green Lactose Ball broth, kemudian eosin methylene blue agar, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau uji cemaran itu yang penting adalah medianya harus sesuai, tergantung mikroba apa yang mau kita tumbuhkan atau yang mau kita analisis. Kemudian yang terakhir ada uji angka kapang kamir atau mold and yeast. Kapang kamir itu masuknya ke jamur. Nah, dia ditumbuhkannya atau dianalisisnya menggunakan media potato dextrose agar, Chapex dox agar, atau Sabouraud dextrose agar. Ini adalah media yang memang spesifik digunakan untuk pertumbuhan kapang dan kamir. Caranya mirip-mirip seperti angka lempeng total. Kita ambil sekian gram sampel, kemudian kita larutkan, lalu kita tuangkan ke cawan Petri yang sudah ada media khusus pertumbuhan kapang dan kamir. Kemudian nanti diinkubasi, lalu kita lihat berapa koloni yang tumbuh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, Kak. Mana ya? Oke, soal yang nomor 1. Sediaan injeksi yang baik haruslah terbebas dari adanya endotoksin yang merupakan agen penyebab demam. Tadi ini sudah kita bahas. Apoteker QC akan melakukan pengujian sediaan injeksi amoksisilin untuk melihat apakah sediaan tersebut terkontaminasi endotoksin. Reagen yang digunakan kalau mau uji endotoksin apa? C. Yang C, Limulus, Amoebosit, Lisat. Oke, sebenarnya ini kan dia disebutkan menyebabkan demam. Jadi tadi pirogen kan ujinya ada 2. Ada uji pirogen, ada uji endotoksin. Nah, pirogen ini tuh sebenarnya masuk ke dalam kategori endotoksin. Dia juga masuk ke dalam bagian mikroba atau bakteri yang bisa menyebabkan toksin yang bisa membahayakan, bisa menyebabkan pengaruh ke tubuh ketika diinjeksikan gitu. Jadi yang menjadi pirogen itu bagian dari endotoksin. Contohnya tadi adalah lipopolisakarida. Lipopolisakarida itu teman-teman tahu bedanya gram positif dan gram negatif? Bakteri gram positif dengan gram negatif apa? Berbeda di susunan? Dinding selnya. Oke, dinding selnya. Kalau gram positif, mayoritas susunannya adalah
Tebal. tebal. Tersusun dari Peptidoglikan. peptidoglikan. Kalau gram negatif, tersusun dari lipopolisakarida. Nah, si lipopolisakarida ini ketika bakteri itu disterilisasi, dia mungkin selnya pecah, selnya mati. Nah, bakterinya sudah tidak infeksius, tetapi dia bisa mengeluarkan si lipopolisakarida tadi sebagai bagian dari susunan dinding selnya. Nah, lipopolisakarida ini dia kalau diinjeksikan ke tubuh menyebabkan demam. Makanya dia termasuk ke dalam pirogen. Dan dia juga merupakan bagian dari endotoksin. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip. Tapi endotoksin itu nggak cuma pirogen aja. Masih banyak jenis toksin-toksin yang lain. Gitu. Oke. Nomor 2. Apoteker QC akan melakukan analisis terhadap cemaran sejumlah bakteri gram negatif yang terdiri dari Citrobacter, Enterobacter, dan Klebsiella. Diketahui bakteri tersebut dapat memfermentasi laktosa, menghasilkan asam dan gas. Metode pengujian yang paling sesuai tadi pakai uji apa? Penetapan angka paling mungkin. Angka paling mungkin. Oke. Nah, ini uji angka paling mungkin tadi prinsipnya adalah kita mau mengetahui adanya bakteri coliform atau bakteri gram negatif yang diinokulasikan dalam media yang sesuai, di mana si bakteri coliform tersebut bisa menyebabkan terjadinya fermentasi laktosa. Ujinya ada 3 tahap sebenarnya. Yang pertama uji penduga dulu. Uji penduga kita menggunakan media McConkey broth atau Brilliant Green Lactose Bile Broth. Nanti si sampel kita masukin ke dalam tabung reaksi atau tabung tabung Durham. Kita masukin ke dalam tabung yang sudah ada medianya, kemudian kita inkubasi, kita lihat terbentuk gas atau tidak. Kalau terbentuk gas sebanyak 10% atau lebih dari volume tabung, maka diperkirakan dia mengandung coliform. Kita lanjutkan dengan uji penguat. Di uji penguat, si tabung yang tadi menunjukkan pertumbuhan gas, itu kita ambil satu ose biakan, kemudian kita pindahkan ke media 2% BGLBB atau Brilliant Green Lactose Bile Broth. Jadi kita uji ulang. Kita cek si tabung tadi apakah tetap masih muncul gas atau tidak. Kalau ternyata muncul gas, berarti memang dia positif mengandung bakteri coliform. Nah, kita pengen tahu nih, bakteri coliformnya itu bakteri apa? Karena kan coliform itu bakterinya macam-macam. Maka kita gunakan uji pelengkap. Uji pelengkap ini kita menggunakan media endoagar. Endoagar itu agar yang warnanya merah. Nah, nanti kita goreskan si sampel yang ada bakterinya, lalu kita inkubasi dan kita lihat tumbuhnya warna apa. Kalau warnanya hijau metalik, berarti bakterinya adalah E. coli. Kalau warnanya merah, berarti bakterinya coliform selain E. coli. Seperti tadi contohnya Enterobacter aeruginosis. Oke, sampai di sini cukup jelas? Mana ya? Aman, Kak. Kalau gitu masuk ke soal nomor 3. Apoteker akan melakukan uji cemaran bakteri aerob mesofil pada sampel jamu di pasar. Sampel dipreparasi dan diencerkan bertingkat 10 pangkat min 1, min 2, min 3, dan min 4. Masing-masing pengenceran dituangkan ke dalam plate count agar dan diinkubasi. Dihitung jumlah koloni yang terbentuk dan didapatkan hasil sebagai berikut. Hitunglah nilai ALT apabila diketahui batas pengukuran koloni pada rentang 25 sampai 250 koloni. Nah, caranya gimana? Rumus perhitungannya, nilai ALT sama dengan jumlah koloni dibagi dengan faktor pengenceran. Nah, kalau ada data seperti ini, kita hanya ambil data yang masuk rentang 25 sampai 250 koloni. Berarti data yang kita pakai data pengenceran tahap berapa? 2. Yang
10 pangkat Pangkat min dua. Plus 2. 2 aja. Karena yang lain tidak masuk rentang. Nah, kalau seperti ini kita hitung. Karena dia ada 3 cawan, dia melakukannya triplo. Atau direplikasi 3 kali. Cawan 1, cawan 2, dan cawan 3. Kalau seperti ini, kita hitung dulu rata-ratanya berapa. Cara ngitung rata-rata, dijumlah bagi 3. 159 tambah 162 tambah 165 dibagi 3. Sama dengan? 162. 162. 162. Oke, kalau sudah tinggal kita masukin ke rumus. ALT sama dengan rata-rata jumlah koloni dibagi faktor pengenceran. 162 dibagi 10 pangkat min 2. Sama dengan berapa? 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 162 kali 10 pangkat. Yuk, 2. prinsip matematika. Kalau pangkat minus 2 naik ke atas jadi Plus dari 2. dibagi jadi 10 pangkat 2. Atau sama dengan kita sederhanakan jadi berapa nih? 1,62 kali 10 pangkat 4 ya harusnya ya. Oke, harusnya 10 pangkat 4 nih, nggak ada jawabannya. Berarti yang F 1,6 kali 10 pangkat 4. Benar? Coba bentar aku cek dulu. Ya, ini harusnya 10 pangkat 4. 1,6 kali 10 pangkat 4 atau bisa juga 16,2 kali 10 pangkat 3. Oke, jadi jawabannya yang F. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Kalau Kak. misalnya nanti di soal ternyata ada 2 tingkat pengenceran yang bisa digunakan, misal nih, 10 pangkat min 2 dapat rata-ratanya 162. Nanti ternyata 10 pangkat min 3 itu juga bisa dihitung, misalkan dapat misalnya 50. Nah, kalau seperti ini, cara ngitungnya harus kita jumlahkan dulu baru di rata-rata. ALT, ganti beda warnanya deh. Kalau seperti ini datanya, maka ngitung ALT sama dengan 162 dibagi 10 pangkat min 2 ditambah dulu dengan 50 dibagi 10 pangkat min 3, baru ini nanti dibagi 2, dirata-ratakan. Kenapa dibagi 2? Karena ada 2 tingkat pengenceran yang kita gunakan. Gitu. Jadi kita rata-ratakan. Kalau 3 tingkat pengenceran, ya sudah berarti dibagi 3. Itu cukup jelas? Aman? Aman, Kak. Aman ya? Oke, sekarang kita masuk ke simplisia dan ekstraksi. Ini beberapa contoh simplisia, nanti teman-teman mungkin akan ketemu soal terkait obat herbal, tanaman herbal. Nah, bisa jadi nanti yang keluar soalnya itu ada nama tanaman herbal dalam nama Latin, disuruh ditanyain nama biasanya apa, atau bisa juga ditanyain khasiatnya untuk apa, digunakan untuk pengobatan apa, bisa juga untuk ini tanamannya senyawa markernya apa. Nah, itu sering ditanyain. Kalau untuk nama tanaman, kemudian bagian tanaman yang diekstraksi itu juga bisa. Kemudian senyawa markernya apa, teman-teman bisa melihat di farmakope herbal. Di farmakope herbal itu sudah ada. Di sana sudah dijelaskan kalau tanaman A yang dipakai bagian apanya, apakah bagian kulit batangnya kah, daunnya, bunganya, dan lain-lain. Kemudian senyawa markernya apa,
Nah, itu sudah ada di farmakope herbal. Yang tidak ada adalah khasiatnya. Kalau khasiat ini teman-teman harus nyari lagi dari literatur yang lain gitu. Kemudian, nah, gimana cara ekstraksi? Metode ekstraksi Simplicia itu macam-macam. Bisa menggunakan cara dingin, bisa menggunakan cara panas. Tergantung dari zat aktif atau metabolit yang mau kita ambil, tahan panas atau tidak. Kalau tidak tahan panas, maka kita pakai cara dingin atau di suhu ruang. Bisa menggunakan maserasi, bisa menggunakan perkolasi. Kalau maserasi, kita cukup merendam aja, biasanya pakai gelas beker, kita rendam si simplicianya di dalam pelarut yang sesuai, sambil nanti sesekali diaduk. Biasanya kita rendam, hitungannya jam sampai beberapa hari. Kemudian nanti kalau pelarutnya sudah jenuh, ya sudah, kita tidak bisa melakukan penyarian lagi, atau tidak bisa mengambil lagi senyawa yang ada di sampel di simplicianya. Kalau perkolasi, di sini kita menambahkan pelarut terus-menerus di suhu ruang. Jadi kita mengalirkan pelarut yang baru terus-menerus sehingga mencegah terjadinya kejenuhan pelarut. Kalau pelarut sudah jenuh, contohnya kayak di maserasi, kalau pelarutnya sudah jenuh, dia sudah tidak bisa melarutkan lagi senyawa yang ada di Simplicia. Jadi kalau misalnya dia kapasitasnya cuma melarutkan 70 gram misal, ya sudah. Meskipun di Simplicianya ada 100 gram, yang dia bisa larutkan cuma 70 gram aja. Kecuali kalau kita menambahkan pelarut baru, kayak gitu. Nah, kalau perkolasi, karena kita menambahkan terus-menerus pelarut yang baru, sehingga tidak akan terjadi kejenuhan. Cuman kekurangannya adalah kita butuh pelarut dalam jumlah yang banyak. Nah, ini untuk perkolasi. Kalau cara panas, metodenya macam-macam. Ada reflux itu seperti ini. Ada labu alas bulatnya, dan ada kondensornya. Ini ekstraksinya di suhu tinggi, di suhu titik didih senyawanya. Sampel Simplicia dan pelarutnya dicampurkan dalam labu alas bulat, kemudian dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan, mungkin ada pelarut yang menguap, tetapi nanti pelarutnya itu akan diembunkan kembali oleh kondensor, sehingga tidak ada pelarut yang hilang. Kemudian ada soklet, ini soklet. Kalau soklet, ini sokletasi, kita mengekstraksi senyawa dalam dalam Simplicia. Jadi Simplicianya itu biasanya kita bungkus dengan kertas saring. Jadi Simplicianya kita bungkus dengan kertas saring, kemudian kita letakkan di posisi E ini. Nah, nanti di posisi A ini ada pelarutnya, pelarut yang mau kita gunakan. Si pelarutnya ini kita panaskan di suhu titik didihnya, sehingga nanti dia akan menguap, naik, masuk ke kondensor. Nah, ini kondensor atau pendingin balik. Kemudian dia diembunkan. Sebentar ya, di sini azan dulu.